Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang kembali di kajian Islami bersama G Hijrah. Pada sesi kali ini kita akan membahas mengenai keutamaan belajar menuntut ilmu bersama Bapak Suyatno Hartono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini, Ustaz? Alhamdulillah luar biasa, sehat. Ya. Mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan oleh Allah. Amin. Semangat nggak nih, Ustaz, hari ini? Ya, harus tetap semangat ya. Walaupun sudah sore hari, semangat harus tetap pagi. Iya. Ya. Hari ini saya ditemani sama rekan saya. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Perkenalkan saya Alsya Lutfiani Karana yang akan insya Allah menemani Ica untuk podcast di G Hijrah ini tentang keutamaan belajar. Pada sesi ini akan membahas tentang keutamaan belajar, Ustaz. Tapi sebelum masuk ke pertanyaan pokok nih, Ustaz. Seperti apakah doa sebelum belajar yang paling sahih atau masyhur? Kan ini tuh karena banyak versinya. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, untuk melancarkan saja kan. Bisa Rabbi zidni ilman wa zidni fahma, bisa. Oke, langsung pertanyaan yang pertama, Ustaz. Gimana sih keutamaan dari belajar agama? Seperti apa juga dalil yang mewajibkan kita sebagai seorang muslim itu untuk mempelajari ilmu agama? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih teman-teman untuk pertanyaannya berkaitan dengan keutamaan dalam belajar ilmu agama. Ya. Seperti yang saya sampaikan kemarin bahwa menuntut ilmu itu merupakan kewajiban bagi setiap individu, baik itu laki-laki maupun perempuan. Ya, hadisnya tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Ya, walaupun di redaksi yang umum kan sampai di muslimin sama aja. Nah, namun kewajiban dalam menuntut ilmu ini tidak kepada semua ilmu. Ya, tidak kepada semua ilmu. Di dalam taklim wal ta'lim, ilmu-ilmu yang diwajibkan itu adalah ilmul hal. Afdalul ilmi ilmul hal wa afdalul a'mali hifdul hal. Jadi itu kewajiban dalam menuntut ilmu. Nah, ilmul hal itu apa? Ilmul hal ini kemudian ulama membagi menjadi dua. Yang pertama, ilmul hal itu maknanya ilmu yang dibutuhkan saat ini. Ya. Contohnya seperti kita akan melaksanakan ibadah sholat. Sholat itu kan wajib setiap hari ya. Selama satu hari 5 waktu yang wajib kita laksanakan. Nah, itu kita harus mengetahui, kewajiban kita mengetahui sebelum melaksanakan ibadah sholat tersebut, termasuk tata cara melaksanakannya, kemudian rukun sholat, syarat sahnya sholat. Nah, itulah yang wajib kita ketahui. Kalau dalam dunia mahasiswa mungkin saya biasa menganalogikan seperti ketika kita sedang atau akan menyusun tugas akhir, ya, menyusun karya ilmiah. Kalau S1 kan skripsi, S2 tesis, kalau S3 itu disertasi. Nah, sebelum melakukan penulisan karya tulis ilmiah itu ada kewajiban mata kuliah yang harus kita tempuh, kita ambil, yakni tentang metodologi penelitian. Nah, metodologi penelitian itu kan tidak diajarkan di semester 1. Dia diajarkan nanti ketika momen sudah mendekati proses penyusunan karya tulis ilmiah. Ya, penyusunan tugas akhir tadi. Ya, seperti itu ilmu hal. Jadi ilmu yang dibutuhkan saat ini, saat itu juga. Itu yang pertama, ya, pendapat pertama. Yang kedua, ilmu hal itu berkaitan dengan
persoalan akhlak. Ya Ustaz, jadi untuk dalilnya sendiri itu yang secara spesifik itu dalilnya bagaimana? Ya, seperti kewajiban untuk ilmu tadi ya, afdalul ilmi ilmul hal wa afdalul amali hifdzul hal. Itu di Ihya Ulumuddin juga karangan Imam Abu Hamid Al-Ghazali membagi menjadi dua ilmu itu yang sifatnya fardu ain dan fardu kifayah. Fardu ain itu hukumnya wajib, fardu kifayah pun asal muasalnya diambil dari hukum yang wajib tadi. Tetapi ketika sudah ada yang melaksanakan, maka gugurlah kewajiban itu. Ya, jadi kita tidak berdosa. Nah, kemudian di fardu ain ini dibagi menjadi 3 bagian. Ya, yang pertama persoalan akidah. Akidah ini mengenal Allah. Jadi ketika kita melaksanakan suatu ibadah, tidak akan sia-sia ketika kita mengerti siapa yang memerintahkan dan apa yang kita lakukan itu. Ya, di dalam Quran surah Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakanmu dan menciptakan orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Itu jadi persoalan tauhid itu ilmu yang sangat penting untuk semua kita mengetahui, setiap individu. Yang kedua, ilmu fikih. Ya. Ilmu fikih ini ilmu yang bagaimana kita mengerti tata cara melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, melaksanakan perintahnya Allah semua melalui ilmu fikih. Dan ilmu fikih itu kan persoalan benar dan tidaknya nanti kepada persoalan madhab gitu ya. Kemudian yang ketiga tentang akhlak. Jadi kalau saya lebih pada tasawuf, karena akhlak itu bagian daripada tasawuf itu sendiri. Kalau di dalam tasawuf kan dibahas persoalan mencari ahwal tazkiyatun nafs, pembersihan jiwa. Kemudian yang kedua hadisnya juga hadis-hadis ihsan, ya, untuk mencapai jiwa-jiwa ihsan, anta'budullaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Jadi kita ini beribadah seolah sedang dipantau, diawasi oleh Allah, gitu ya. Kemudian juga yang ketiga membahas persoalan akhlak. Ya. Baik, pertanyaan selanjutnya Pak. Tapi apakah boleh kita mempelajari ilmu agama tanpa guru? Ya, tetap ya, namanya kita belajar ilmu, apalagi ilmu agama, tetap harus ada guru. Pertama kita kan mencontoh Rasulullah, ya. Rasulullah saja ada gurunya, yakni malaikat Jibril, ya, melalui perintah Allah untuk menurunkan wahyu yang dibawa oleh malaikat Jibril. Sampai-sampai malaikat Jibril dengan membawa Al-Quran itu mendapatkan predikat Ruhul Amin, gitu. Kemudian para sahabat juga belajar, punya guru, bergurunya kepada Rasulullah, kepada Nabi Muhammad SAW. Itu juga para tabi'in belajarnya kepada para sahabat. Ya, tabi'in juga seperti itu terus, sehingga para nabi itu tidak mewariskan harta, tidak mewariskan emas, perak ataupun dirham, tetapi mewariskan ilmu. Makanya Nabi Muhammad itu sebagai penutup para nabi dan pewaris dari ilmu itu adalah ulama. Al-ulama warasatul anbiya. Jadi pewaris dari para nabi itu adalah ulama yang mewariskan ilmunya. Jadi tetap yang namanya belajar kita harus ada guru. Tidak mungkin tanpa ada guru. Oke Ustadz, untuk pertanyaan selanjutnya itu mengenai sanad nih. Nah, seberapa penting sih ilmu dengan sanad? Lalu apa resikonya kalau mempelajari ilmu khususnya agama ya tanpa sanad yang jelas? Yang pertama, sanad itu kan sandaran lebih digunakan kepada persoalan hadis ya, yang meriwayatkan hadis. Periwayat itu disebut rawi. Ya, perawinya itu kemudian ditelusuri sampailah bersambung kepada Nabi Muhammad SAW. Misalkan ada satu hadis riwayat Bukhari dan Muslim ya. Imam Bukhari itu kan salah satu muridnya Imam Syafi'i juga. Nah,
mengeluarkan hadis itu, kemudian ditelusuri kesohihan kebenaran hadis itu dari mana ya. Nah, ditelusuri dari mana dapatnya terus menerus sampai kemudian dapatnya kepada Rasulullah SAW. Nah, itu ditelusuri satu persatu dari para perawi tersebut, apakah memiliki kecacatan ya, dari setiap perawi, bagaimana kualitas ingatan mereka, keilmuan mereka, itu maksudnya nanti tingkatan hadis, baik itu hadis sahih, kemudian hasan, dhaif, sampai maudhu itu sendiri. Jadi sanad itu penting ya, sanad keilmuan itu penting ketika kita belajar, karena itu benteng untuk menjaga keabsahan dari ilmu tersebut, benar tidaknya ilmu tersebut. Ya, seperti halnya tadi kita belajar harus ada guru kan? Iya. Ya, kita belajar kepada guru, nanti guru kita itu belajar lagi ke gurunya, ya seperti itu. Itu sanadnya kan seperti itu. Jadi dapatnya dari mana? Dari gurunya lagi, terus sampai nanti ketemu kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Apakah sanad itu khusus hanya untuk hadis aja Ustadz? Atau ada ilmu-ilmu yang lain yang memang dia punya sanad? Sanad keilmuan itu memang untuk menjaga agar kita ini tidak berpikiran secara bebas. Karena kalau tanpa sanad, semua orang bebas untuk menafsirkan Al-Quran maupun hadis ya. Dan itu nanti ditafsirkan berdasarkan nafsunya, berdasarkan kepentingannya, seperti itu. Jadi sanad keilmuan itu penting karena sebagai benteng untuk menjaga validitas dari ilmu tersebut gitu. Termasuk dalam hal menafsirkan, para mufasir itu mereka orang-orang yang memang kualitas keilmuannya tidak diragukan lagi. Beda seperti kita yang masih belajar, tidak boleh kemudian kita membaca Al-Quran kemudian kita tafsirkan sendiri. Iya. Itu berbahaya ya. Nanti bukan justru kebaikan yang kita akan dapatkan, justru kerusakan yang akan ditimbulkan. Oke, baik Pak Ustadz, seperti apa sih contoh dari kekeliruan dalam menafsirkan ayat Al-Quran? Jadi menafsirkan Al-Quran itu kita tidak bisa hanya memaknai secara tekstual saja ya, tapi juga secara kontekstual. Makanya itu otoritasnya para mufasir, para tafsir ya. Saya ambil contoh, yang kita sampaikan itu benar, tapi tanpa dasar kebijaksanaan, tanpa mengerti sebab turunnya ayat tersebut, maka bisa keliru nanti. Salah satunya di dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamar wal maisir wal ansab. Itu kan perintah atau pelarangan kita untuk meminum minuman keras. Nah, kemudian ayat itu kita bawa, contoh misalkan ya, saya misalkan datang ke suatu lingkungan, yang lingkungan itu memang orang-orangnya, mohon maaf ya, misalkan lagi sedang minum minuman keras gitu. Kemudian saya sampaikan ayat itu di depan mereka, saya mengutip ayat Al-Quran, itu benar kan? Yang saya sampaikan benar. Iya. Tapi karena konteksnya, situasinya yang tidak tepat, tanpa unsur dasar kebijaksanaan saya sampaikan, maka tidak akan diterima. Justru itu akan menyebabkan kekeliruan nanti, ya, kerusakan. Bahkan Islam nanti dihinakan ya, karena tanpa kebijaksanaan. Padahal yang saya sampaikan benar ya, bahwa minuman keras, kemudian berjudi itu dilarang dalam agama Islam. Ya, itulah kemudian kita tidak boleh menafsirkan ayat itu sesuka hati kita, hanya berdasarkan tekstual kita baca, kemudian kita tafsirkan sendiri tanpa pengetahuan yang luas. Jadi boleh kita berpikir bebas, itu boleh, asal syaratnya sudah berpengetahuan luas. Karena kalau kita berpikir bebas sebelum berpengetahuan luas, nanti akan menghilangkan yang namanya mas'uliyatul ilmi, pertanggungjawaban akan ilmu, apalagi persoalan ilmu agama. Ya, itu berat. Jadi memang tidak boleh. Ya, kecuali kita mengambil pendapat-pendapat dari para ulama yang memang sudah diakui kualitas keilmuannya, itu boleh. Selanjutnya nih Pak,
Adakah saran dari Bapak dalam memilih guru atau tempat belajar ilmu agama supaya tidak tersesat? Jadi bukan saran, kita hanya ketika belajar agama kan kita ingin kebaikannya, Iya. ingin belajar, apalagi agama kita sendiri sebagai agama Islam. Tentu kalau mencari guru juga harus kita lihat dari guru tersebut kedekatannya kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana perilakunya dalam menjalankan syariat, ya, utamanya dalam hal sholat, ya gitu. Jadi kita lihatnya dari situ aja. Ya. Gimana ibadahnya kepada Allah, kemudian akhlaknya. Nah, Rasulullah sendiri diutus adalah untuk menyempurnakan akhlak. Ketika guru itu dia ilmunya tinggi tapi tidak memiliki akhlak yang baik, maka juga berbahaya. Ilmunya bisa berbahaya, sehingga ilmu dan akhlak itu perlu. Jadi kita kalau mencari juga harus kita lihat gimana ibadahnya sama Allah, kemudian akhlaknya. Inna istu liutamima makarimal akhlak. Rasulullah itu diutus tidak lain adalah untuk menyempurnakan akhlak. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Ustaz ya. Apakah setelah mempelajari ilmu agama perlu ijazah dari seorang guru dalam mengamalkan syariat itu sendiri? Ijazah itu kan seperti kita sekolah ya. Iya. Kalau sekolah SD diakui kita itu lulus dari sekolah tersebut karena ada bukti secara administrasi, yakni ijazah. SMP ataupun MTS, aliyah kan seperti itu. Ya, tapi kalau masalah ilmu agama tentu tidak. Kita belajar ilmu agama itu tidak wajib ya ijazah itu sendiri. Itu hanya menjaga saja, menjaga sanad keilmuan tadi. Ya, ijazah itu yang diberikan kepada murid-muridnya atau santri-santrinya agar ilmu itu tetap terjaga dari segi sanad tadi, ya, sanad keilmuan. Jadi Ustaz, bolehkah kita mempelajari ilmu agama lewat buku, website, atau bahkan menonton video dari YouTube? Jadi dengan kemajuan zaman ini, apalagi teknologi ya, kita mudah mengakses informasi ilmu agama bisa lewat media tadi, buku, lewat website, YouTube, Google kan bisa sebetulnya. Kalau pertanyaannya boleh, ya ulama membolehkan itu sebagai sarana kebaikan. Untuk sarana kebaikan menambah wawasan keilmuan itu dibolehkan. Ya, karena yang ma'ruf itu mudah dideteksi oleh akal kita kan. Kalau kita nonton YouTube, kita lihat ini misalkan pengajian atau kajian masalah keislaman, kan tentu itu baik ya. Dan akal kita pasti akan menerima itu, meyakini bahwa itu kebaikan. Sehingga boleh kalau kita untuk belajar menambah wawasan boleh. Yang tidak boleh itu ketika menjadi seorang mufti. Nah, mufti itu tidak boleh karena mufti itu memiliki otoritas dalam menetapkan suatu hukum. Ya, sehingga harus belajar melalui guru langsung. Ya, metodenya talaki. Jadi talaki itu ketemu langsung guru dan murid, guru dan santrinya gitu. Jadi belajar secara langsung dan itu barokahnya memang berbeda ketika belajar langsung dengan belajar secara online atau virtual seperti itu ya. Tapi hanya kalau untuk sarana kebaikan menambah ilmu boleh, tidak dilarang gitu ya. Kita boleh. Tapi memang syaratnya menjadi mufti aja yang tidak boleh. Itu harus guru ketemu dengan murid, harus metode talqin kan seperti itu ya, talaki ya. Karena mereka akan menentukan hukum, benar tidaknya, salah tidaknya, yang hukum itu menentukan hukum itu berat ya, tidak sembarangan orang, sehingga pun harus jelas sanad keilmuannya. Oke Ustaz, tadi menyinggung tentang mufti itu ya. Jadi apa sih mufti itu? Mufti itu adalah orang yang memiliki otoritas keilmuan ya dalam menetapkan suatu hukum, dalam berijtihad. Sumber ajaran Islam ini yang kita ketahui adalah Quran dan hadis ya. Tetapi kedua Quran dan hadis ini di era modern kontemporer hari ini, hukum-hukum sekarang ya, keadaan sekarang beda dengan zaman Rasulullah. Dakwah di zaman sekarang beda di zaman Nabi dahulu ya. Tentu sangat jauh perbedaannya. Nah, Al-Quran itu kan sifatnya mujmal, global. Ya, banyak ayat Al-Quran yang harus ditafsirkan terlebih dahulu. Seperti persoalan
apa namanya, minuman keras itu kan, hukum riba misalkan ya, itu kan semua perlu penafsiran. Ya, sekarang mungkin banyak ulama yang kemudian mengatakan bank itu haram, itu kan didapatnya dari mana? Di Quran tidak ada, tidak pernah dijelaskan. Di hadis pun tidak dijelaskan. Maka untuk menentukan bahwa bunga bank itu haram kan itu hasil ijtihad dari para ulama. Nah, jadi itu mereka memiliki otoritas dalam menetapkan suatu hukum yang tidak ditemukan dalilnya dalam Al-Quran dan hadis. Jadi mufti itu seperti itu. Sehingga tidak sembarangan mereka berpikir bukan berdasarkan hawa nafsu mereka, bukan berdasarkan kepentingan mereka. Ya, tetap sumbernya dari Quran dan hadis menentukan itu. Ya, di Quran perintah apa namanya, wahalallahu riba wa harrama riba, kan semua ulama sepakat riba itu haram. Tapi riba ini maksudnya kemana? Bunga bank tidak, ataupun yang lain-lainnya, kan seperti itu. Nah, itu otoritasnya para ulama, para mufti tadi untuk menentukan hukum itu agar masyarakat ini tidak bingung. Ini masuk riba tidak? Ya. Salah satunya di situ contohnya. Dan masih banyak contoh dalil-dalil yang dalam Al-Quran perlu ditafsirkan lagi. Dan itu dicari di hadis. Ketika hadis tidak ada, maka ulama berijtihad. Dan tentu dengan keluasan ilmu mereka. Ya, mereka bukan hanya sekedar hafal Quran saja. Ya, bahkan ulama-ulama Indonesia salah satunya Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu hafal kutubus sittah, 6 kitab hadis yang hari ini kita apa namanya, kita sering hafalkan ya. Hadis Bukhari, Muslim, hadis Ibnu Majah, An-Nasai, Abu Daud, At-Tirmidzi. Mampu nggak kita menghafal itu? Nggak ada. Makanya beliau itu mendapatkan gelar Hadratus Syekh itu tidak sembarangan. Ya, karena di sisi lain beliau hafal Quran, hafal kutubus sittah, 6 kitab hadis, dan juga hadis-hadis lainnya, kitab-kitab hadis lainnya. Itu apa namanya, keunggulan keutamaannya ya. Dan itu boleh menetapkan hukum kita nggak bisa, nggak boleh sembarangan. Jadi situ ya. Ustadz, apa sih korelasi dari mufti dan juga fatwa? Ya, kita ambil contoh di negara kita ya. Para ulama memberikan fatwa kemarin misalkan persoalan corona ya, kita dilarang keluar rumah ya. Kemudian persoalan hukum riba juga bisa masuk ya. Ulama-ulama Indonesia termasuk MUI sendiri mengeluarkan fatwa bahwa bunga bank itu haram, itu di Indonesia. Tapi di negara lain berbeda. Misalkan di Arab, Darul Iftah itu lebih kuat daripada MUI juga gitu. Mereka yang dulunya mengharamkan, tapi setelah dikaji begitu lama, kemudian mereka membolehkan bunga bank itu, tapi dengan berbagai persyaratan, karena dilihat dari segi maslahatnya, ya, dari segi maslahat. Jadi fatwa itu lebih kepada bukan penetapan hukum secara umum, ya. Kalau secara umum tentu semua negara yang setiap individu Muslim, baik laki-laki perempuan, harus ikut ketetapan itu. Gitu. Baik, selanjutnya Pak. Apa hukumnya bagi seorang muslim yang lebih banyak menghabiskan waktu untuk mengejar ilmu duniawi dibandingkan ilmu agama, dikarenakan tuntunan dari karir ataupun jabatan? Yang pertama, kalau kita terlalu mengejar ilmu dunia, sementara untuk akhirat kita tinggalkan, ya kita tergolong orang-orang yang rugi nanti. Ya. Man arada dunya fa alaihi bil ilm. Siapa yang menginginkan kebahagiaan dunia, maka dia harus kuasai ilmunya. Ilmu tentang dunia itu sendiri. Man aradal akhirah fa alaihi bil ilm. Yang menginginkan kebahagiaan akhirat pun harus mempelajari ilmunya. Wa man aradahuma fa alaihi bil ilm. Yang menginginkan kebahagiaan keduanya harus menguasai kedua ilmu tersebut. Jadi ketika kita mempelajari ilmu dunia saja, maka dunia yang akan kita dapatkan itu sangat rugi. Ya, kita tergolong orang-orang yang rugi nantinya. Tapi ketika kita belajar akhirat, maka otomatis dunia pun pasti akan ikut. Tapi bukan berarti kemudian kita sudah tidak peduli dengan dunia lagi. Ya tetap, karena kita hidup masih di dunia, masih hidup. Selama jasad kita masih bersama dengan ruh kita, ya tetap kita harus pelajari ilmu tersebut untuk mencapai kebahagiaan tadi. Tetapi kalau untuk menyeimbangkan antara dunia dan akhirat, kata Imam Syafi'i,
tidak akan mampu. Kalau ada orang yang mengatakan saya mampu menyeimbangkan antara dunia dan akhirat, maka dia sudah berbohong. Tidak mungkin. Tetap dia harus condong ke salah satunya, ya, ubur dunia ataupun dia cinta kepada akhirat itu sendiri. Jadi tetap salah satunya, dan kita harus belajar tentang persoalan akhirat itu. Nanti dunia pasti akan mengikuti, akan diberikan. Untuk pertanyaan selanjutnya, Ustaz, apakah dengan belajar ilmu agama ini ada kaitannya dengan ilmu pengetahuan secara umum? Misalnya nih, ilmu biologi, kedokteran, astronomi, dan juga yang lainnya. Agama Islam itu bukanlah agama yang hanya berfokus pada doktrin akidah dan syariah saja, tapi juga lebih kepada sistem ilmu pengetahuan. Karena sumbernya satu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sumbernya Quran dan hadis, dan di Quran itu komplit semuanya. Persoalan ilmu dunia dan akhirat semua dibahas di situ. Apapun, mau ilmu matematika, astronomi, ya, astronomi, ilmu tentang Biologi. kalau di pesantren kita belajar ilmu falak, ya, perbintangan yang mungkin kita ketahui, semua dibahas dalam Al-Quran. Dikomplit semua Al-Quran. Tapi kemudian demi kepentingan ilmu kan ini dibagi-bagi agar memudahkan. Para ulama kemudian membagi ini tentang pelajaran ilmu astronomi, diambil dalil-dalil yang berkaitan dengan astronomi. Tentang biologi, tentang penciptaan manusia. Semua ada dalam Al-Quran. Biologi, ilmu matematika, kimia, semua diambil dari Al-Quran itu sendiri. Jadi Al-Quran, agama Islam ini bukan doktrin akidah syariah saja, bukan, tapi juga sistem ilmu pengetahuan yang secara sistematis, ya, utuh sampai hari ini. Bahkan solihun fi kulli zamani wa makanin, tidak akan bergeser sering berkembangnya zaman, waktu, dan zaman. Jadi sampai hari kiamat pun tetap Al-Quran akan menyesuaikan. Jadi apa nih Pak yang membedakan agama Islam dengan ilmu pengetahuan? Jadi agama Islam itu bukanlah agama doktrin yang hanya dari segi akidah dan syariah saja, tapi juga merupakan sistem ilmu pengetahuan. Sehingga yang menjadi pokok pembahasan dalam Islam itu sendiri bukan hanya persoalan-persoalan secara nyata yang hanya bisa dibuktikan secara empiris ataupun panca indera itu sendiri. Tapi juga kita wajib beriman kepada hal-hal yang gaib yang tidak bisa dibuktikan secara empiris, ya, dengan indera kita. Nah, kalau ilmu pengetahuan, pokok pembahasannya atau kajiannya kan lebih kepada bukti empiris tadi, lebih kepada akal, panca indera. Ketika sesuatu itu dikatakan ada, maka harus dibuktikan secara indera, secara empiris gitu. Dan itu pun harus diuji secara menggunakan metodologi dan diuji kebenarannya. Oke, Ustaz, untuk pertanyaan selanjutnya nih mengenai hadis. Ada hadis yang berbunyi utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Terus apakah maknanya bahwa seumur hidup manusia ini gak akan mampu menghabiskan waktu untuk belajar ilmu agama? Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Menuntut ilmu dari buayan sampai liang lahat, ya. Dari mulai kita lahir sampai kita masuk ke liang lahat atau ke wafat, yang meninggal, maka kita tidak akan mampu menghabiskan ilmu itu sendiri, karena kita ini terbatas, ya, sebagai manusia. Tentunya persoalan ilmu juga akan terus berkembang. Di dalam persoalan hukum fikih itu menyesuaikan dengan zaman, tetap sumbernya kepada Quran dan hadis. Makanya kewajiban menuntut ilmu itu tidak akan pernah mengenal batasan usia. Walaupun umurnya berarti 100 tahun, tidak akan mampu kita menguasai semua ilmu. Jadi tetap itu kewajiban, ya. Oke, Ustaz, tadi kan sempat dibahas tuh banyak banget ilmu agama, ya, dan sangat luas sekali ilmu agama itu. Nah, kita nih sebagai muslim lebih baik mempelajari semua ilmu agama secara keseluruhan atau mengkhususkan ilmu-ilmu tertentu sebagai ahli, misalnya ahli fikih, ahli hadis, atau bagaimana?
Ya tadi yang saya sampaikan bahwa manusia tidak akan sanggup dan tidak akan mampu menguasai semua ilmu. Dari situ kemudian ulama itu sudah memudahkan kita, ya, karena mereka sebagai pewaris Nabi yang mewariskan ilmunya, termasuk salah satunya Imam Al-Ghazali sebagai Huzatul Islam, itu sudah memudahkan bahwa ilmu yang wajib kita pelajari itu persoalan akidah, fikih, kemudian akhlak tadi. Syukur-syukur kalau kita mampu menguasai semua ilmu itu luar biasa, tapi tidak akan mampu. Sampai kemudian azal menjemput kita pun tidak akan mampu menguasai semua ilmu yang ada di dunia ini. Jadi yang paling penting ilmu yang wajib dulu, ya, yang hukumnya fardu ain tadi. Selebihnya kalau kita mampu itu luar biasa. Tetapi kita tidak akan mampu. Kita berbeda dengan Rasulullah, ya. Rasulullah itu kan manusia tapi bukan sembarang manusia. Basarun lakal basari. Jadi kita beda. Ya. Apapun dari diri Rasulullah itu semuanya ilmu, ya. Beda sama kita. Rasulullah ludahnya bisa menjadi obat, kalau kita ludah kita bisa nanti. Ya. Jadi beda. Sehingga manusia itu terbatas akalnya. Ya. Akal itu harus dilampaui, tidak boleh kita berpatokan kepada akal itu sendiri. Dan itulah kewajiban tadi persoalan menuntut ilmu yang hukumnya wajib saja. Yang fardu kifayah kalau kita mampu ya itu luar biasa. Baik, pertanyaan terakhir Pak, apakah ada saran dari Ustadz bagi seorang muslim yang berhenti mengaji agama dikarenakan dia sibuk bekerja atau mencari nafkah untuk keluarganya? Yang mengaji menuntut ilmu itu kewajiban, ya tetap. Kemudian mencari nafkah untuk keluarganya sebagai seorang suami itu juga kewajiban. Ya. Tetapi mencari nafkah ini apakah kemudian menghalangi kita untuk belajar? Sementara menuntut ilmu itu tidak hanya kemudian mengaji kepada satu guru, kemudian karena sudah terpisah sudah tidak mengaji lagi, sudah tidak belajar lagi. Menuntut ilmu itu kan di mana aja bisa, ya. Tentunya kepada guru-guru yang sudah kita ketahui keilmuannya gitu, yang jelas. Jadi tetap itu kewajiban setiap individu dan kita harus menerima hadis tersebut. Menjadi dari keutamaan dari para penuntut ilmu itu, Allah akan angkat derajatnya. Oke Ustadz, untuk lanjutan dari pertanyaan tadi, apa sih yang sebetulnya perlu kita prioritaskan terlebih dahulu? Apakah ilmu agama baru mencari nafkah atau mencari nafkah dulu baru ilmu agama? Ya kalau kita mencontoh dari Rasulullah sendiri, Rasulullah itu sebagai tudangnya ilmu, Rasulullah pun pekerja keras. Pekerja itu kalau kita jadikan sebagai sarana ibadah, jadi tetap dua-duanya prioritas ketika itu menjadi kewajiban. Ya, tetap mengaji, tetap mencari nafkah, dan itu tidak akan menghalangi. Ya. Karena Rasulullah sendiri, para sahabat, mereka gudang ilmu, para ahli ilmu, tapi juga mereka pekerja keras. Ya. Jadi tetap dua-duanya harus itu menjadi prioritas. Ya. Ketika itu menjadi kewajiban kalau bekerja tadi. Tapi bagi para penuntut ilmu yang mungkin masih di pondok pesantren, di sekolah, maka mereka untuk bekerja tidak wajib. Ya, untuk ilmu terlebih dahulu. Jadi Islam itu mudah, tidak usah suatu perkara yang itu sudah dimudahkan dalam agama kita persulit. Sesuatu yang hukumnya sunnah jangan kita wajib-wajibkan, kayak gitu. Jadi sudah jelas di Islam itu diatur semuanya tidak akan melampaui batas kemampuan kita. Tapi persoalan mengaji menuntut ilmu itu wajib tetap, karena ilmu itu sebagai benteng yang menjaga diri kita. Kita ini dijaga sama ilmu. Tapi kalau harta yang kita cari tadi, kita yang jaga harta, kan kayak gitu. Jadi tetap. Jadi ketika kita sudah memiliki harta, ya, kita punya ilmu, harta kita banyak, ilmu itu akan menjadi perhiasan. Barakallahu fi ilmi, terima kasih banyak Ustadz sudah mau sharing ilmu yang sudah Ustadz punya. Demikian teman-teman pembahasan perbincangan mengenai keutamaan belajar bersama Ustadz Suyato Hartono. Mudah-mudahan ilmu yang sudah beliau sampaikan dan didengarkan oleh kita semua bisa menjadi berkah dan bisa menjadi nilai ibadah bagi kita semua. Seperti biasa, sebelum ditutup, mari kita membaca doa kafaratul majlis dulu bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Kami tutup sesi podcast kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.